Oke, tak lagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandi Melioni, tim 103221104. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan saya akan presentasikan tugas 3, yaitu makalah penyaliran tambang. Baik, di sini daftar isi dari makalah saya sendiri ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, penutupan, dan daftar pustaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dahulu bab 1, pendahuluan tentang subjek 1, latar belakang. Karena saluran sendiri adalah media untuk mengalirkan fluida yang dapat dibedakan menjadi saluran terbuka dan saluran tertutup. Saluran terbuka seperti sungai dan kanal irigasi memiliki permukaan fluida yang bersentuhan langsung dengan atmosfer dengan gravitasi sebagai gaya penggerak utama. Eh, untuk sebaliknya, untuk saluran tertutup atau pipa memiliki dinding yang sepenuhnya mengelilingi aliran fluida dan mengandalkan perbedaan tekanan yang biasanya dihasilkan pompa atau pompa. Di sini ada bab 2, yaitu berupa landasan teori. Landasan teori 2.1, aliran saluran terbuka, open flow. Saluran terbuka adalah saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas yang dipengaruhi oleh tekanan udara. Menurut asalnya, saluran dapat digolongkan menjadi saluran alam atau natural dan saluran buatan artificial. Hmm, keduanya dalam beberapa di sini saluran terbuka ada 2 aliran. Pada saluran terbuka memiliki permukaan bebas yang dipengaruhi oleh tekanan udara bebas P atmosfer. Yang B, yang kedua, aliran pada pipa tidak dipengaruhi oleh tekanan secara udara secara langsung kecuali tekanan hidraulik Y. Di sini ada gambar satu berupa saluran terbuka dan tertutup. Di sini dapat kita lihat saluran terbuka ini di sebelah sini, seperti contoh yang di atas. Mungkin biasanya sering ditemukan di selokan, seperti ya selokan yang tanpa tutupan atasnya. Untuk yang tertutup seperti ini dapat kita jumpai di beberapa tempat. Kemungkinan di selokan juga ada selokan yang berbentuk seperti tertutup gitu, jadi bisa disebut sebagai saluran tertutup. Klasifikasi saluran terbuka berdasarkan asal-usulnya ada beberapa, ya. Itu yang pertama saluran alam seperti yang saya sebutin tadi, natural channel, yaitu saluran yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya sungai-sungai kecil di daerah hulu pegunungan hingga sungai besar di muara. Untuk saluran buatan, yaitu saluran yang dibuat dan direncanakan oleh manusia. Contoh saluran drainase, tepi jalan, saluran irigasi yang untuk mengaliri persawahan, saluran pembuangan, saluran membawa air ke pembangkitan listrik tenaga air, saluran untuk suplai air minum, dan saluran banjir. Biasanya untuk kita sendiri sering melihatnya di saluran buatan. Kita bisa melihatnya mungkin untuk daerah terdekat kita, tidak asing bagi kita lagi. Sedangkan klasifikasi berdasarkan konsistensi bentuk, penampang, dan kemiringan dasarnya ada beberapa juga. Yang pertama saluran prismatik, yaitu saluran yang bentuk penampang melintang kemiringan dasarnya dan kemiringan dasarnya tetap. Contohnya saluran drainase dan saluran irigasi. Saluran non prismatik yaitu saluran yang bentuk penampang melintang kemiringan dan kemiringannya dasarnya berubah. Contohnya sungai. Berikut ada contoh dari gambar dari saluran prismatik. Di sini ada definisi dasar geometri saluran terbuka juga, rumusnya, satuannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran saluran tertutup 2.2. Sistem saluran tertutup melibatkan
penggunaan Drysen bawah tanah atau tekstur yang terbuat dari material tanah air seperti beton atau plastik. Saluran ini dirancang untuk mengalirkan air hujan dengan lebih terkendali, mengurangi risiko erosi dan pencemaran. Keuntungan utama dari sistem ini adalah perlindungan terhadap pencemaran air dan kerusakan fisik, serta peningkatan estetika lingkungan. Mungkin ini bisa kita sebut dalam sketsa penyaliran tertutup, saluran tertutup. Baik, di sini bab 3 pembahasan. Di sini kita mengambil beberapa contoh dari saluran terbuka dan saluran tertutup. Dan di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 20 lokasi yang berbeda-beda untuk kita lihat penyalirannya dari penyaliran terbuka atau tertutup. Mungkin ini ada beberapa yang terbuka dan ada juga beberapa yang tertutup. Dari sini kita bisa melihat ukurannya dari panjang, tinggi, dan lebarnya. Nah, untuk saluran tertutup juga bisa kita lihat diameternya. Dari 20 data tersebut dapat kita jelaskan seperti ini. Saluran yang pertama tingginya 33 cm, lebar atas 65 cm, lebar bawah 63 cm. Saluran kedua tinggi 52 cm, lebar atas 53 cm. Untuk lebar bawah 30 cm, saluran 3 tinggi 47 meter, lebar atas 30 cm, lebar bawah 28 cm. Untuk saluran 4 tinggi 21 cm, lebar atas 22 cm, lebar bawah 12 cm. Saluran kelima itu yaitu saluran tertutup, itu kita bisa lihat diameter kalau saluran tertutup. Kita mendapatkan diameter 30. Saluran ke-6 tinggi 38 cm, lebar atas 41 cm, lebar bawah 37 cm. Untuk saluran ke-7 tertutup juga, diameternya 25, saluran 8 tinggi 24 cm, lebar atas 19 cm, lebar bawah 17 cm. Saluran 9 tinggi 78 cm, lebar atas 65 cm, lebar bawah 60 cm. Saluran 10 tinggi 138, lebar atas 180, lebar bawah 170. Saluran 11 tertutup diameter 64, saluran 12 itu tinggi 68, lebar 109, lebar bawah 55. Untuk saluran 13 tinggi 78, lebar atas 88, lebar bawah 85. Saluran 14 tinggi 57, lebar atas 75, lebar bawah 52. Saluran 15 41 cm tingginya, lebarnya atas 50 cm, lebar bawah 44 cm. Untuk saluran 16 tinggi 35 cm, lebar atas 35 cm, lebar bawah 41 cm. Saluran 17 tinggi 30 cm, lebar atas 40 cm, lebar bawah 33 cm. Saluran ke-18 tinggi 37 cm, lebar atas 40 cm, lebar bawah 38 cm. Saluran ke-19 tinggi 61 cm, lebar atas 61 cm, lebar bawah 35 cm. Yang terakhir saluran ke-20 tinggi 30 cm, lebar atas 30 cm, lebar bawah 25 cm. Dari data tersebut kita dapat melihat sketsa saluran. Contohnya seperti ini. Saluran 1 untuk lebarnya, lebar atas, lebar bawah ya. Untuk lebar atasnya 65 cm, tinggi 33 cm. Untuk lebar bawah 63 cm. Untuk nih contoh saluran kedua 35 cm, lebar atas tinggi 52 cm, lebar bawah 30 cm, dan seterusnya. Mungkin belum. Untuk bab 4 penutup yaitu ada beberapa yang bernama Drysen. Saluran terbuka adalah sistem saluran yang permukaan airnya dipengaruhi dengan udara luar. Untuk yang kedua, pola jaringan Drysen ada siku paralel, gridiron alami, radial, jaring-jaring. Ketiga, kegunaan dengan adanya saluran Drysen ini antara lain untuk
mengurangi kelebihan air sebagai pengendalian air, menurunkan permukaan air tanah, mengendalikan erosi tanah, mengeringkan bagian wilayah kota permukaan lahannya rendah, dan mengalirkan kelebihan air, mengendalikan sebagai air permukaan, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah, mengeringkan daerah becek dan genangan air, mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan, mengendalikan erosi, kerusakan jalan dan bangunan-bangunan. Mungkin dari makalah ini ada beberapa daftar pustaka yang menjadi referensi saya. Eh, Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Nih. Lalu, kan nggak ada